beli 4 Gak enak bayar nih. 1. Gak enak kok, gue gak jadi beli tuh. Wih, jangan taruh di situ. Kotor, kotor. Oh kotor, ya Allah, steril banget sih kayaknya. Kotor, duh. Waktu di pemilu terakhir itu berapa persen sih kalau hitungan yang mereka menggunakan hak suaranya? Oh, kalau di Cilegon, ya alhamdulillah kemarin pileg pilpres itu partisipasi pemilihnya tertinggi seprovinsi Banten ya. Provinsi Banten? Ya, Oke. betul. Karena di angka 89%. Jadi kita harus tahu nih, Bu Erin, data-data kita yang nanti di tanggal 27 November yang usianya 17 tahun siapa saja. Nah, bahkan kita kerjasama itu dalam artian KTP itu bisa dicetak di hari H. KTP? Iya, KTP. Oh, berarti ada tim di Dukcapil dong di Iya, lokasi? betul. Pak, dulu. Oh iya. Oh iya, iya. Baru dingin nih. Nanti Ini kalau nggak pahit nih bayar jadi. kalau misalnya nggak Oh diminum. gitu. Oh jadi harus diminum baru bayar. Diemin aja biar jadi agar Jangan, gitu. nanti dingin. Masukin ke catatan Pak Amir ya. Iya. Unjuk kontribusi, berbagi persepsi, jadi inspirasi. Obra warung kopi. Mana nih yang punya warung? Werin. Jualan kok ditinggal-tinggal begini. Apa nggak takut dicolong gitu ya? Waduh, ini menu udah siapin sengaja nih kayaknya bakal ada tamu spesial kali ini kayaknya. Werin. Apa mau dicicip dulu ya? Kayaknya enak nih. Ya mudah-mudahan nanti ya tamu puas nih. Jamuan yang kami siapkan, ya kayaknya kelihatan banget. Goreng-gorengnya agak asin nih kayaknya nih. Coba dicicip nih. Werin, lama banget, suwe banget nih. Wih, Kok makan ya namanya disediain masa nggak dimakan. Gratis kan, Po? gratis, bayar. Lo bayar nggak ada bandrolnya di sini. Ih, bayar, Ya Bang. Allah, zaman sekarang masih bayar. Kok baru kesini? Makan siang aja gratis, masa masih bayar aja sekarang? Ih, bayar lah, Bang. Ini juga masih banyak yang hutang. Bang Badru ngapain kesini? Gua ini sekarang lagi ada janjian sama orang penting. Oh, siapa tuh? Wah, kepo banget lu mah. Pokoknya cowok aja intinya mah. Wih, Lu bapak-bapak. penasaran kan? Bapak-bapak. Agak muda dikit lah. Lu tanya berkumis apa enggak? Berkumis. Oh, manis dong. Wih, Iya kan? Bapak nggak berkumis, Bang? Oh, sengaja. Biar terpancar aura gua. Begitu kan? Gua mau ngadain ini apa nih? Ini Iya. air panas. Oh, Tadi siap. gua habis itu dulu ke rumah Gua ambil pengen air kopi. panas. Boleh dong gua pesan kopi ya? Boleh. Gua pesan kopi ya. Nggak pakai kopinya gula yang sedikit. Oke, siap. Lah kok oke gitu loh. Ayo. Gua pesan kopi pokoknya lu cari dah. Kopi yang paling enak. Gua tahu Mbok Erin itu bikin kopinya pasti paling enak di sini. Ntar Bener gua nggak? ambil dulu ya. Tadi udah makan berapa? Gua Ya. makan sih 3, ngakuin satu. Oh. Ih, jangan ngomong satu-satu. Lah, harusnya gimana dong? Nanti banyak orang yang bilang beli 4 Gak bayar enak nih. 1. Gak enak kok, gue gak jadi beli tuh. Wih, jangan taruh di situ. Kotor, kotor. Oh kotor, ya Allah, steril banget sih kayaknya. Kotor, duh. Terus gimana gue taruh gak ada tempat bekasnya di sini, Po? Sini aja nih. Cepet banget bikin kopinya. Lu mau sulap? Iya lu, gue bisa Oh, sulap. pantesan. Turunan Jim Tomang ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Alhamdulillah ya Allah. Ini Sehat, ya? alhamdulillah. Ini sebutannya Kang Pat. Ini kawan saya. Oh, janjian, udah janjian. Iya deh. Oh ya enggak lah, dari tadi udah bilang sebenarnya janjian, lu kan ngerti aja gitu. Ini beliau ini nih, Siapa ini, Pak? kawan. Ya tanya langsung lah siapa Bapak beliau. orang KPU. Oh, iya, betul. KPU mana, Pak? Kota Cilegon. Oh, saya pernah itu sering lihat Bapak di berita-berita itu tuh. Oh gitu, Iya. populer ya? Artis, Iya. fenomenal, sensual. Diwawancara gitu. Oh gitu, berarti dia orang penting dong? Iya. Di? Ih, kenalan sama Pak Bang Badru ya? Iya kan gue udah bilang dari gue kenal lu mah. Iya, Bang Badru nggak pernah kesini sih Lu kalau soalnya. pembagian akal itu waktu di lu ikut dong biar kebagian tuh porsinya ideal jadinya mikirnya. Nih Pak, kok. kopi Pak. Oh iya, Bu. Suguhin. Kopi apa?
Sama lah kayak Kang Badrul nih, yang warnanya hitam. Hitam Iya. manis apa enggak nih, Pak? Pahit aja pahit. Sudah manis. Saya udah manis soalnya kayaknya. Siap. Ini Kang Pat, alhamdulillah ya, Ya, sudah berkunjung nih. Rencana memang ngobrol di warung Mpok Erin. Nah, nanti sama Mpok Erin juga nih pengen ngobrol-ngobrol, katanya Mpok Erin tuh pengen tahu katanya tentang apa tugas dan fungsi KPU, apalagi KPU Cilegon yang Kang Fat sekarang sebagai Pak, ketua punten, begitu. Ya, makasih. Nah, Pok katanya mau nanya, Pok. Apa tuh? Pok dulu deh yang nanya. Ini mumpung ada nih kawan saya di sini. Bapak dari KPU Cilegon udah lama Pak di KPU Cilegon, Pak? Kurang lebih sudah 6 tahun. Wih, ngapain aja Pak di itu KPU Cilegon tuh, Pak? Iya, ngapain aja katanya, Pak. Iya, kerja masa bengong lu, Pak. Ya maksudnya kerjanya apa gitu? Apakah kan sekarang kan lagi zaman itu tuh pilkada gitu kan? Nah, ngapain tuh KPU tuh ngapain aja Bener tuh? juga ya. Nah, KPU itu ngapain aja tuh? Bu Wairin ya. Jadi memang KPU itu tugasnya melaksanakan tahapan pemilu dan pemilihan. Kalau pemilu itu pileg dan pilpres kemarin sudah kita selesaikan alhamdulillah. Dari 8 kabupaten kota, kota Cilegon satu-satunya yang tidak ada gugatan dan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah semua peserta pemilu, semua partai politik menerima hasil dari rekapitulasi di tingkat TPS maupun sampai tingkat kota. Jadi clear kalau untuk Cilegon semua partai politik menerima, dan itu satu-satunya Kang Badrul perlu diketahui. Iya. Se-Banten yang tidak ada. Satu-satunya. Iya. Yang tidak ada gugatan. Gugatan maupun keberatan dari partai politik terkait dengan hasilnya. Waduh, berarti terhitung kondusif kalau di Cilegon begitu. Alhamdulillah. Berapa anggota terpilih yang nanti akan menduduki kursi DPRD Cilegon? Nah, untuk saat ini kemarin sudah ditetapkan ada 40 kursi ya kalau untuk Cilegon, karena memang penduduknya kurang dari 500.000. 500.000. Jadi kursinya cuma 40. Berarti kondusivitas yang terjaga ya di Cilegon Ya, hasil betul, pemilu betul. kemarin. Beliau lah nih. Betul. Iya kan, dengan timnya, jajarannya bekerja maksimal begitu. Nah, selanjutnya ini kan persiapan pilkada tadi pertanyaannya ini. Nah, apa yang sudah upaya yang dilakukan sampai sejauh ini nih? Ya. KPU Kota Cilegon. Tahapan apa saja yang sudah dilakukan? Yang pertama kita baru selesai kemarin rekrutmen badan ad hoc ya, PPK dan PPS, dan sebentar lagi yang sedang berjalan ini rekrutmen Pantarlih. Bu Airin kalau bisa ikut Pantarlih ini untuk melakukan coklit. Apa tuh Pak? Jadi Pantarlih tugasnya adalah melakukan pemutakhiran data pemilih. Karena tiap periodik, tiap pemilu itu data pemilih berubah. Karena penduduk pasti nambah, toh. Iya, dan ada migrasi juga, ada yang datang, ada yang pindah dari Cilegon, maka itu harus perlu dilakukan pemutakhiran data pemilih supaya data pemilih nanti ya valid, baik orangnya maupun jumlahnya. Verifikasi faktual begitu ya? Iya. Ada penambahan. Nah, ada penambahan berapa nih untuk di pilkada? Nah, kalau untuk di Cilegon dari pemilu kemarin, pileg pilpres tahun 2024, dari data DP4 ya, DP4 dari Kemendagri ada kurang lebih penambahan 5.000 pemilih. 5.000 pemilih. Dalam jangka waktu kurang dari setahun ya. Karena kan pileg pilpres baru kemarin selesai. Nah, sekarang sudah mulai pendataan. Nah, dari pendataan ini nanti teman-teman Pantarlih akan turun ke lapangan. Makanya Bu Airin harus siapkan tuh KTP, KK ya, dokumennya. Ketika nanti ditanya sama Pantarlih sudah siap. Jangan sampai Pantarlih datang dokumennya lupa gitu ya. Nah, itu akhirnya menghambat kan. Boleh saya Pak ikutan kayak gitu? Boleh. Ya, enggak, persoalannya nih di KTP aja masih diakui sama keluarga kan? Masih ada di kakak. Jadi gimana mau dicek kalau tidak ada kan? Iya. Ini persoalan juga nanti, makanya coba tanya ke mama, ibu, apa bapak masih diakui nggak? Ada nggak di kakak itu terdaftar? Nah, kalau ada berarti punya KTP. Nomor NIK-nya gitu. Kalau misalnya di Cilegon itu banyak Pak pemilih pemula gitu kayak saya gitu kan. Saya masih muda nih. Masih muda? Masih lah, saya masih Gen Z. Oh, berarti tampang tidak mencerminkan ya kalau masih muda ya ternyata ya. Iya. Masih muda. Saya pikir sudah beranak 3, beranak 4 Waduh, gitu ya. enggak Pak. Kemarin bilang cucunya udah PNS katanya. Wih. Oh, karena saking tuanya berarti umurnya. Nah, kira-kira banyak nggak kalau di Cilegon? Nah, kalau di Cilegon pileg pilpres kemarin pemilih pemula tuh di angka 7.000-an. 7.000? Dan itu tersebar di semua sekolah yang ada di Cilegon. Tapi pemilih pemula itu bukan hanya masyarakat yang usianya baru menginjak 17 tahun. Termasuk pensiunan polisi, kepolisian atau pensiunan TNI. Ketika mereka pensiun, itu otomatis menjadi pemilih pemula itu. Oh, sudah tidak
PNS lagi, Iya. atau tidak abdi negara lagi, Iya. dia berhak memilih berarti. Betul, Oke. maka Berubah dia- status di KTP-nya. Statusnya jadi pemilih pemula. Oke, saya pikir pemilih pemula itu yang baru Anak usia SMA 17 gitu ya. tahun baru pegang Kirain KTP. ganti tidak. status bukan itu, status udah kawin gitu Oh, KTP-nya. Ya syaratnya mungkin harus kawin. Tapi pemegang ektp ya itu sudah sah. Sah. Dan betul. mereka punya hak suara begitu Jadi ya. memang syarat jadi pemilih itu yang pertama usianya 17 tahun di hari H ya, di hari pemungutan suara itu dan punya KTP elektronik. Kalau usianya belum 17 tahun tapi sudah menikah dan dibuktikan ada surat nikahnya itu boleh. Iya. Misalnya usianya 16 tahun nih. Oh iya. Tapi dia sudah menikah dan punya buku nikah, Oke. surat nikah dan itu masuk dalam kategori pemilih, punya hak untuk memilih. Punya hak untuk memilih. Ada 7.000 berarti ya. Banyak Buat juga luar ya. biasa ada peningkatan berarti ya. Iya. Nah, ini kan saya perhatiin nih, oke banyak yang nonton nih, banyak juga yang komen nih. Perhatikan, nah itu ada yang bertanya tuh. Apa Pak tuh, Ketua, Pak? karena kita akan rencana undang Pak Ketua nih. Buat apa sih mereka memilih? Iya. Itu jawaban sederhana tapi kayaknya ngena banget. Apa tuh? Gimana tuh jawaban Ketua tuh? Buat apa mereka memilih? Nah, jadi yang pertama, kenapa sih kita harus memilih? Nah, karena memang secara undang-undang, di Undang-Undang Dasar sudah disebutkan juga bahwa pemilu itu secara periodik dilakukan 5 tahun sekali. Kita harus memilih pemimpin. Kita bayangkan kalau satu daerah tidak ada pemimpinnya, nanti kebijakan buat masyarakatnya siapa yang buat? Gitu. Jadi memang harus ada wakil kita menjadi pemimpin kita untuk membuat kebijakan-kebijakan yang nanti penting buat masyarakat. Misalnya kebijakan bangun jalan, kebijakan kesehatan, kebijakan pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Ya kita bayangkan, Kang Badul, kalau tidak ada pemimpinnya nanti siapa yang buat kebijakan? Nah, Gitu. Semua orang itu kan akhirnya siapa yang nanti membuat keputusan? Ya kita bayangkan di kota Cilegon itu penduduknya sudah 465.000 orang. Oke, 450. Nah, dari 465.000 orang itu, kalau semuanya punya keinginan, Betul. semuanya punya harapan, Betul. kalau tidak ada satu orang yang kita tunjuk untuk menjadi leadernya, siapa yang buat keputusan? Nah, ini. Semua orang punya suara kan? Iya, betul. Nah, tapi kalau dengan sistem pemilu ini, dengan penduduk 465.000 orang itu, ya otomatis ada orang yang bisa mengambil keputusan. Nah, kalau tidak ada pemimpinnya ya nanti akan berebut mereka. Nah, itu. Suaranya nyaring-nyaring gitu. Susah untuk ambil keputusan. Gitu Memang ya. satu daerah harus ada pemimpin Nah, begitu di ya. sisi lain juga memang pilkada ini itu kan dibiayai oleh masyarakat Kota Betul. Cilegon. Nah, di Kota Cilegon dianggarkan 32 miliar ya untuk anggaran pilkada. Ini sama sebetulnya dengan tahun 2020. Oke. Tidak ada kenaikan Iya, sama periode jumlahnya. sebelumnya. Ya, karena memang kita anggap dengan anggaran yang sebesar itu ya kita anggap cukup. Oke. Dan perlu diketahui anggaran ini untuk pilkada ini kan dipungut dari masyarakat. Betul. Nah, dari pajak misalkan, nah saya beli rokok di warungnya Bu Erin nih, itu kan ada pajaknya. Iya. Nah, kita beli motor itu ada pajaknya, misalnya kita beli tanah, beli rumah kan ada pajaknya. Nah, pajak-pajak inilah disetorkan ke kas daerah. Dari kas daerah baru dibuat skala prioritas buat pembangunan, buat pendidikan, kesehatan, termasuk buat penyelenggaraan pilkada. Makanya sayang anggaran dari masyarakat, tapi masyarakat tidak datang ke TPS, rugi gitu kan. Benar. Berapa Pak anggarannya Pak KPU Cilegon ini Pak? 32 miliar. 30, wih, Iya. banyak juga. Besar ya? Iya. Coba kalau beli lontong dapat berapa? Kebeli warung saya nih. Oh gitu. Iya. Warung sini kata dihibahkan tadi, iya kan? Sekarang sudah dibeli. Ini semua gratis Pak, tenang Pak. Iya. Berdua ini. Enggak Oh, enggak. gratis. Oh, Enggak gitu. gratis, enggak Oh, gratis. gitu. Bang. Kan tadi Soalnya udah banyak yang itu Bang yang Banyak ngutang. Iya, banyak yang ngutang. Ini orang yang utang tuh namanya kalau nggak salah harga Adin. Tuh, Iya, tiap hari itu, tukang itu. ngutang tuh. Itu dia juga suka- Ucis, tuh. iya, Ini itu. nama-nama harus di blacklist. Iya, betul. Terakhir gedungnya itu Dewan tuh. Betul, betul, Mandornya itu. betul. Hati-hati kalau nongkrong di sini ya. Tapi enggak sih kalau Amati. misalnya Bapak di rumah enggak sih kayaknya. Oh iya dong, kalau tanpa gua gini-gini mah ya receh. Biasanya kalau Iya kan? nama Badul jarang ngutang, yang ngutang tuh Amir kan. Catat namanya Amir suka ngutang gitu. Tenang, karena APBN banyak saya. Gitu, siap. Pak Ketua, ini menarik memang. Ini kalau misalkan, benar Rin, kalau misalkan ternyata, ini pemilih pemula penting untuk mengetahui ya, visi-misi sosok calonnya. Kenapa? Kalau kita salah pilih, maka nanti apa yang kita harapkan, kita titipkan, itu nanti bisa salah atur. Sumpama misalkan Erin, nggak mengenal sosoknya, asal salah pilih saja. Ternyata kebijakannya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat warga Kota Cilegon. Sumpama begini, kalau ternyata Erin punya hobi skateboard misalkan, atau hobi ada tempat biasa rekreasi misalkan ya, yang ternyata
pemimpin yang tidak dipilih itu kebijakan berbeda itu dihabiskan semua, ya kan? Betul, Malah sesuai dengan orientasi dia. Karena kan tergantung program jangka panjang dia yang diatur begitu. Dan kalau tidak sesuai dan Erin tidak memilih, maka akan rugi, gitu kan? Karena tidak sesuai nanti. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui sosok, ya, profil Siapa? Iya, calon tuh. kandidat sendiri. Dan kalau misalkan ternyata kebijakannya pro terhadap masyarakat, ya itulah Ya. ada linear gitu dengan kebutuhan kita seperti itu. Nah, penting nggak Tapi kan pemilih pemula masalahnya ini? itu doang. Saya cuman kalau anak-anak muda itu liatnya di baliho atau pinggir jalan gitu-gitu, Ya. Pak. Itu kalau boleh tahu siapa aja sih Pak emang yang nyalonin di pilkada ini, Pak? Wah, Kalau yang muncul-muncul namanya di media ya, itu di Kota Cilegon sendiri sudah ada 10 nama ya. oh 10 nama. Iya. Tapi belum terdaftar, Pak, ya? Belum Belum, mencalonkan di kalau calon. belum terdaftar ya KPU menganggapnya belum ada. Gitu. Oh, belum ada, Ya, oke. Karena yang terdaftar itu nanti di tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus, nah itu yang resmi. Kalau yang saat ini ya biarkan saja, namanya juga proses demokrasi kan, orang berekspresi dan lain-lain, kita biarkan. Gitu. Nah, ini menarik ya. Cilegon ada nggak sih calon perorangan? Betul? Cilegon tidak ada. Oh, Cilegon tidak ada? Sama Ya, sekali? Sama sekali tidak ada. Sudah putusan tidak Sudah. ada calon, oke. Karena masa pendaftaran sudah lewat. Sudah lewat. Iya. Jadi kalau perorangan itu sendiri dia. Iya tanpa parpol begitu ya, Rin. Betul. Begitu. Nah, berarti sekarang mencuat banyak, populer banyak, tapi belum mendaftarkan secara resmi ke KPU. Ya, Oke, belum. terakhir tanggal 27 sampai 29 Agustus. Agustus. Nah, Kang Badul siap-siap kalau mau daftar. oh saya pengen sih, Pak. Nanti saya dukung. Tenang Pak, saya ada donaturnya dari Warung Eri. Nah, begitu. Nah, Ketua, kalau misalkan kita perhatikan lagi nanti. Nah, dari sekian DPT yang terdaftar tadi ya, itu presentasinya pemilih aktif atau sejauh ini yang partisipasi aktif mereka tuh seperti apa sih gambarnya di Kota Cilegon? Ya. Nah, kalau untuk di Kota Cilegon memang kita bagi-bagi ya dari data pemilih itu dari 324 ribuan data pemilih yang kemarin di Pileg Pilpres itu memang ada 123 ribu itu pemilih milenial. Milenial, oke. Pemilih muda. Yang kedua pemilih pemula tadi ada di angka 7 ribuan. 7.000. Nah, justru pemilih yang senior ya, yang dikategorikan dia di dewasa. usia 60 tahun ke atas, itu kecil kalau Cilegon. Oh, kecil persentasinya. Kecil, ya. Oke. Di angka 4 ribuan ya, kecil ya. Jadi memang di Kota Cilegon itu dominasi pemilih milenial. Milenial, oke. Nah, milenial itu berarti Bang Badru. Oh iya dong, saya Gen Z malah. Iya. Iya kan? Saya. Genjer ya. Gen Z. Berarti pemilih milenial itu paling aktif begitu ya. Dari total DPT itu kemarin presentasi waktu di pemilu terakhir itu berapa persen sih kalau hitungan yang mereka memilih menggunakan hak suaranya? Oh, kalau di Cilegon ya alhamdulillah kemarin Pileg Pilpres itu partisipasi pemilihnya tertinggi seprovinsi Banten ya. Provinsi Banten, Ya, oke. betul. Karena di angka 89%. Dan di Pilkada juga sebetulnya kalau tren di Cilegon itu selalu naik. Selalu naik, oke. Di tahun 2015 itu di 63%, terus di tahun 2020 itu di angka 74,5%, dan kita harapkan nanti di Pilkada Meningkat lagi? berikutnya di 2024 ini target kita di angka 80%. 80%, waduh, itu udah Gitu, banyak berarti. segitu Iya, ya. betul. ya. Ya, Nah, ini tertinggi, peningkatan setiap tahun ini dikasih indikatornya apa sih? Jadi, Nah, sebenarnya kalau Kota Cilegon itu kuncinya adalah bekerja sama dengan teman-teman media ya, termasuk TV Banten dan lain-lain. Karena kalau KPU yang melakukan sosialisasi itu hal yang biasa. oke. Tapi kalau orang yang di luar KPU ya stakeholder ya kayak teman-teman media, masyarakat Oke. melakukan sosialisasi yang apa yang dilakukan oleh Pasti. KPU itu lebih luar biasa. Jadi orang lain yang mengajak gitu ya. Jadi terbantu begitu ya. Terbantu, Di luar betul. ya kewenangan dan kapasitas KPU. Betul, Nah, yang eksternal ini kalau membantu ya makin aktif mereka. Betul. Menyalurkan hak suara yang seperti Iya, itu ya. Pak, Oke, oke. Bapak diminum Oh dulu, Pak. iya. Oh iya. Keburu dingin ya. Nanti Ini kalau nggak pahit ya bayar jadi? kalau misalnya nggak diminum. Oh gitu. Oh jadi harus diminum baru bayar. Diemin aja biar jadi agar Jangan gitu. dong, nanti gitu. dingin. Nanti masukin ke catatan Pak Amir ya. Iya. Siap, Pak Amir. Segar hari. Belum kesini soalnya Pak Amir Oh, tuh gitu. kayaknya. Nanti saya Siap. tandain deh kalau misalnya. Gorengan juga ya Pak, gorengan Pak. Oh iya, siap. 2001 nih ya Pak ya? Makanya ketua, mau alamat bikin pasang langsung jadi tadi insan gitu. Silakan ke Doi Chip ini. Tapi kalau makan di, tradisional. kalau di pilkada jangan sampai ada gorengan ya. Kenapa kenapa tuh sih? Pak? Ya karena demokrasi. Iya. Ini aman. Ada bunyi gratifikasi gak sih? Aman ini Iya, Pak, itu. aman gorengan saya mah aman Pak. Iya. Nah, itu kalau boleh tahu nih, sekarang kan pasukan apa di KPU ini ya, termasuk Badan Ad Hoc, terus komisioner segala macam, ini totalnya berapa sih?
Kalau komisioner mungkin orang awam nggak tahu nih kayak Bu Erin tahu nggak komisioner ada berapa? Nggak tahu. Nah, coba boleh Apa dijelaskan. sih itu kuesioner itu apa? Kuis gitu, kuis. Komisioner gitu. Itu kuesioner aja. Nah, kalau komisioner sendiri ada 5 orang di KPU itu, dibantu oleh sekretariat. Ada sekretaris, ada 4 kasubag, divisi-divisi ya. Divisi sosialisasi, Parmas, ada divisi hukum, kalau ada sengketa apa. Terus ada divisi teknis. Nah, divisi teknis ini yang mengurusi pendaftaran calon, pemungutan suara, penghitungan suara. Gitu. Ada juga divisi perencanaan dan data. Nah, ini yang ngurusin data pemilih, Kang Badur. Divisi data ini. Nah, yang terakhir ada divisi SDM. SDM ini yang tadi ngerekrut badan ad hoc. Nah, kalau badan ad hoc sendiri ada 2 macam, ada PPK dan PPS. Nah, PPK itu tugasnya di kecamatan. Per kecamatan itu ada 5 orang. Nah, Kota Cilegon ada 8 kecamatan. Nah, kalau PPS itu ada 3 orang. Itu tugasnya nanti di kelurahan, dan Kota Cilegon ada 43 kelurahan. Nah, ad hoc yang paling banyak itu di KPPS nanti. KPPS. Ya, KPPS karena di Kota Cilegon ini hasil pemetaan sementara untuk pilkada itu di 643 TPS. Kalau sebar di 8 kecamatan tadi. Ya, betul. Kalau Pilek-Pilpres kemarin kan di angka 1000 lebih ya, 1225. Nah, ini catatannya lebih banyak. Ya, betul. Nah, karena memang perlu juga masyarakat ketahui mungkin ya, karena banyak yang belum tahu kok kenapa sih kalau pilkada itu TPS-nya turun drastis gitu ya. Hampir 50%, ya, betul. Karena memang ini terkait dengan jumlah pemilih. Kalau di Pilek-Pilpres, jumlah pemilih itu maksimal 300 orang per TPS, Nah, kalau di pilkada itu jumlah pemilihnya di angka 500 lebih gitu, di 1 TPS, sehingga otomatis yang harusnya 2 TPS menjadi 1 TPS. Ya, kita bayangkan. Dirampingkan begitu. Ya, di Pilek-Pilpres kan 300 TPS nih, 300 pemilih. Nah, mereka kita gabungkan menjadi 1. Kenapa digabungkan jadi 1? Karena untuk pilkada itu cuma 2 jenis surat suara. Untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan bupati, wali atau wali kota. Kalau Pilek-Pilpres kita tahu itu ada 5 jenis surat suara. Di sisi lain, misalkan pemilihan calon anggota DPR RI, ya, DPD. walaupun 1 jenis suara, tapi calonnya banyak. Betul. Makanya ngitungnya lama gitu ya. Nah, untuk pilkada karena cuma sederhana, ada 2 jenis surat suara dan ngitungnya cepat, maka kita rampingkan. Tadi, nah, kenapa sih harus dirampingkan? Ya tadi penghematan efektivitas dan efisien tadi. Betul. Iya, lebih ramping dan lebih termonitor kan karena semakin tapi kecil. memang tantangannya jarak pemilih ke TPS itu mungkin berbeda dengan Pilek-Pilpres. Iya. Saya juga belum melakukan riset ya. Mungkin Kang Badur bisa melakukan riset. Wah, ini lagi kita analisa. Apakah dampak dari jauhnya pemilih ke TPS itu apakah berdampak terhadap partisipasi pemilih? Gitu. Oke. Ya harusnya mau dong walaupun jauh kan demi masa depan 5 tahun yang akan datang. Begitu Uang sendiri kan? Iya, saya juga uang APBD kan. Iya, nah, itu berarti tantangannya itu ya. Ya, betul. Ya karena perampingan jarak segala macam. Nah, untuk wilayah Cilegon sendiri, ini kan kota distrik, kota kecil gitu ya, sebenarnya kecil. Ada tantangan khusus nggak sih KPU mendistribusikan logistik atau kan menyebarkan badan ad hoc tadi seperti itu? Ya. Nah, kalau terkait dengan distribusi secara geografis, memang kalau kota Cilegon ya datar-datar saja ya, tidak ada pegunungan, tidak ada menyeberangi lautan. Nah, cuman memang tantangannya kalau untuk pilkada, kota Cilegon itu berbatasan dengan kabupaten kota yang lain. Kayak misalkan daerah Kecamatan Pulau Merak itu berbatasan dengan Bojonegara, Serang kan. Misalkan Kecamatan Cileber di Kelurahan Cikerai itu kan berbatasan dengan Mancak gitu, dengan Waringin Kurung gitu kan. Nah, kalau pilkada itu kan karena memang khusus untuk masyarakat Kota Cilegon untuk pemilihan wali kota. Nah, kalau sekarang ditambah juga dengan pemilihan gubernur kan. Ya berarti nanti ada 2 jenis surat suara. Nah, berarti antisipasi untuk wilayah perbatasan itu yang kita memang harus jaga. Irisan wilayah itu yang harus dijaga. Kenapa? Karena akan jangan sampai ya nanti yang sebelah sana nyoblos bupati, setelah itu nyoblos wali kota gitu kan. Serakah pula ya orang gitu ya. Begitu ya. Tapi kan sudah by the way ada terdata semua, kok harus bisa kan ada crossing pindah, begitu. sekarang ada pindah pemilih. Jadi kalau untuk memilih gubernur ya dari masyarakat misalkan katakanlah Kabupaten Lebak atau dari Tangsel misalkan atau dari Kota Tangerang memilih di Cilegon bisa. Sekali lagi KTP-nya masih KTP Banten.
Oke. Iya. Kalau pemilihan gubernur gitu kan? Iya. Oh, bisa. Kalau dulu kan tidak bisa, karena Oke. dulu pemilihan gubernur dengan bupati wali kota itu dipisah, Oke. tidak Kalau jadi sekarang- satu. Oke, kalau sekarang serentak gitu ya. Serentak. Berarti boleh Pak kalau misalnya Iya, Pak. saya orang ini terus nyoblos di Cilegon Ya, boleh? boleh. Boleh, Tapi kan kesempatan cuma sekali begitu kan? Iya betul. Tapi untuk bupati wali kotanya tidak bisa. Oh, iya, cuma karena hanya sekali. untuk gubernur aja. Iya. Iya. Karena misalnya KTP-nya Cilegon, tapi tinggalnya di Jakarta kan boleh. Boleh. Cilegon. Betul. Nah, cuma kalau wali kota satu, gubernur juga satu. Kalau pilih lagi tempat lain kan sudah ada tintanya itu. Syaratannya Kan itu ciri apa aja khas sih Pak kalau memilih. misalnya perpindahan gitu? Nanti bisa diurus lewat KPU atau petugas KPU yang di bawah ya untuk pindah memilih. Misalkan kita ada urusan kerja, misalkan Kang Badul nih tiba-tiba ditugaskan untuk ke Tangsel misalkan. Pas hari H pemungutan Pemungutan suara. suara, oke. Nah, makanya itu dikomunikasikan dengan penyelenggara pemilu bahwa di tanggal 27 November nanti saya ada di Tangsel nih, bisa nggak saya milih di sana? Oke. Nah, didaftarkan. Komunikasi ke anggota TPS di lokasi begitu? Nanti itu otomatis. Oh, secara Karena otomatis. sistemnya sistem online kan, nanti otomatis nama Kang Badul di sana karena terkait dengan ketersediaan surat suara nanti. Oke. Nah, makanya perlu kita lapor itu nanti terkait dengan ketersediaan surat Tapi tentu suara. di setiap TPS pasti agak dilebihkan begitu suara untuk antisipasi itu kan? Nah, kalau secara undang-undang memang iya, tapi kan orang pindah ini kan belum kita bisa prediksi. Iya. Bisa 10 yang pindah, Iya. bisa 100. Nah itu, 100 banyak apa? Iya. Mobilisasi namanya. Sudah rapi mana? Sistematis dan Ya, terstruktur kayak gitu ya. misalkan ini perusahaan-perusahaan yang punya mes. Iya. Kayak Oh, katakanlah di Cikande itu ada Nikomas kan ada mesnya. Dan rata-rata itu KTP-nya kan bukan KTP di sana gitu ya. Bisa jadi KTP-nya di Lebak, di mana gitu di Tangerang gitu kan. Nah, orang-orang seperti itu kan harus didata. Supaya nanti ketersediaan surat suaranya terpenuhi. Iya. Berarti Ya, kita bayangkan di Nikomas ada ribuan kan. banyak Kalau tidak gitu. surat suaranya nanti Iya. gimana? Mereka urban di sana kan, mantap di Iya. sana begitu ya harus punya. Kalau memang KTP-nya hebat harus punya hak pilih begitu kan? Betul. Nah, ini penting. Nah, ini menarik lagi, Kang Fat. Jadi memang kalau mereka pemilih, ya kan, mereka ada pemilih daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap begitu kan. Ini orang-orang yang baru ini yang belum memilih, ini tentu penting juga mereka diedukasi begitu. Nah, ketika mereka bingung, baru lulus SMA, baru dapat KTP, begitu kan? Apakah mereka mesti datang atau didata begitu? Nah, jadi yang pertama memang itu menjadi concern utama dari KPU ya, Kang Badul, terutama untuk teman-teman pemilih pemula karena dia belum ber-KTP. Betul. Nah, makanya KPU bekerja sama dengan Dinas Dukcapil untuk melakukan proses perekaman. Jadi kita harus tahu nih, Bu Erin, data-data kita yang nanti di tanggal 27 November yang usianya 17 tahun siapa saja. Betul. Nah, bahkan kita kerjasama itu dalam artian KTP itu bisa dicetak di hari H. KTP, Iya, harga. KTP. So, berarti Hari ada jadi. tim di Skupcapil dong di Iya lokasi. betul, makanya untuk Setiap TPS? Iya, enggak. Jadi si masyarakat ini ketika sudah perekaman, karena usia 17 tahunnya di hari H, Oke. nah seperti pengalaman Pilpres kemarin ya di Kota Cilegon, itu Dukcapil standby, nggak libur. Jadi untuk mencetak Iya. KTP elektronik Ini tersebut. stakeholder semua terlibat Ya, di situ nah ya. itu juga mungkin salah satu dari responsif dari pemerintah daerah lah ya. Bisa melayani di hari H tanpa libur gitu. Iya. Tapi emang itu seharusnya begitu kan semestinya Ya, kan. betul. Dan itu pemerintah juga pasti mendukung itu. Betul. Dan ini lebih menarik nih proses pendekatan ya atau PDKT terhadap masyarakat sebagai sosialisasi. bentuk partisipasi masyarakat supaya aktif memberikan suara. Nah ini di Cilegon kan secara culture, secara sosial, ya mereka juga ada urban di sana begitu. Nah, betul. seperti apa yang dilakukan pihak KPU? Nah, yang pertama memang kalau di KPU Kota Cilegon tadi memaksimalkan peran stakeholder yang ada. Jadi bukan hanya KPU-nya yang tampil, turun ke masyarakat, KPU-nya menyampaikan, mengajak. Saya pikir ya seperti itu ya sudah tradisional lah gitu ya. Oke. Karena itu kan sudah tugasnya. Sudah tugasnya. Tapi kalau yang menyampaikan misalnya Kang Badul, TV Banten turun ke Cilegon gitu mengajak masyarakat lebih nih, untuk lebih. menggunakan hak pilihnya itu berbeda gitu ya. Nah, memang tantangan di pilkada ini harus semakin banyak stakeholder yang terlibat dan untuk mengajak masyarakat datang ke TPS gitu. Iya. Nah, kalau misalnya berarti KPU Kota Cilegon juga sosialisasinya lewat media sosial nggak sih Kak? Ya, betul ada untuk di Aktif media juga sosial berarti? juga ada, ya.
Ya kita Karena kan punya. emang itu kan Gen Z kan itu ya aktif Iya banget betul, gitu. betul. Karena pemilih-pemilihnya kan tinggi, 123.000. Wah tuh kan, saking banyaknya tuh, apalagi tadi pemilih milenial ya. Iya. Itu memang setiap tahun begitu ya, tracking pemilih milenial selalu tinggi ya, apalagi pemilih pemula tadi begitu. Ya kalau setiap daerah mungkin berbeda-beda ya. Mungkin Pandeglang pemilih tertingginya mungkin di kategori apa. Iya, Nah, iya. kebetulan untuk Cilegon itu memang kalau untuk pemilih pemulanya tinggi. Iya, iya, apa karena ketuanya masih muda aja kan? Bisa jadi, bisa jadi. Jadi begitu, bisa pendekatan dengan yang muda begitu. Ini penting. Rin, ayo kira-kira apa nih? Pak kan Mumpung ada ini nih kan Kang Batin. apa namanya anggarannya besar tuh Pak ya. Itu nggak sih undang-undang artis gitu-gitu di acara KPU. Tuh. Ya sebetulnya kalau seremonial momentum seperti itu ya cuma momentum sesaat aja ya. Itu cuma untuk kejutan aja, Iya, kejutan. iya. Tapi yang lebih penting untuk sosialisasi itu adalah turun ke lapangan. Seperti woro-woro, ya bila perlu kita catat tuh yang namanya mobil tahu bulat itu. Biasa keliling-keliling kan. Kita setelkan ajak untuk masyarakat datang ke TPS tanggal sekian. Sekalian dia jualan, sekalian sosialisasi. Pinter kali. Fokus politiknya ini. Iya, gimana. Benar-benar. Tapi keren tuh kalau dilakukan tuh kayaknya. Iya, kan belum ada kan. Habis tahu bulat jangan lupa milih, tahu bulat jangan lupa milih ya. Joblos ke datang ke Iya. KPS gitu. Ya, berarti kerjasamanya ini orang ketika TPS pelaksanaan pemungutan suara berlangsung itu semua ada tahu bulat pasti ya. Iya benar. Apa jangan-jangan Karena pas sudah di itu disediain tahu bulat gitu ya. Habis nyoblos ambil satu tahu bulat gitu. Nah, iya berarti Mbak Erin yang jualan kalau begitu mau untung lagi ya. Iya. Saya juga nanti mau jualan apa di sana boleh nggak sih? Iya. Nah, berarti badan ad hoc sudah dibentuk. Launching sudah kan kemarin Ya ya? sudah. Launching belum, kita tanggal 22 Sabtu nanti. Dua-dua Iya. di bulan Juni ini. Wow. Apa tuh Pak? Harus hadir, Pak. Undang artis ya biasanya Pak. Orientasinya itu dapat informasi yang diserap di sana. Bagaimana apa makna dari filosofi jingle sama logonya begitu, bukan cari artisnya Iya gimana kan Pak Erin? namanya juga anak muda Pak. Oh, merasa muda? Iya. Oh iya. Rencana apa tuh? Bisik-bisik dong Jadi, boleh. launching itu yang paling penting kita memperkenalkan maskot sama jingle dan sekaligus juga tagline ya. Tagline-nya KPU Kota Cilegon, pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Pemilih cerdas, Karena pemimpin berkualitas. Oke. Apa itu, Pak? Karena kita harapkan di Kota Cilegon itu karena partisipasinya sudah tinggi, next-nya apa gitu. Berarti kan kualitas demokrasinya harus kita kuatkan. Gitu. Ya kalau hitungan partisipasi ya menanglah sebanten mah gitu. Iya, udah aman Nah, lah. setelah partisipasi tinggi mau ngapain gitu. Iya. Ya berarti kualitas demokrasinya harus kita tingkatkan. Yang pertama adalah pemilih ini harus cerdas. Cerdas dalam artian ya menjadi pemilih rasional. Dan yang kedua juga kita harapkan dari masing-masing calon itu jangan hanya menampilkan fotonya saja, tapi lebih kepada tadi kata Mbak itu benar, visi misi dia mau ngapain gitu kan. Biar masyarakat tahu komunitas anak muda yang biasa main skuter apa ada nggak di visi misinya masuk nggak gitu kan. Gitu. Iya. Nah makanya nggak heran kan Bu Airin kenapa yang terpilih itu kadang-kadang yang ganteng, yang cantik. Iya, Karena yang ditampilkan foto kan, Iya, bukan betul. gagasan atau Itu idenya benar, apa. masukan gitu. Foto. Asal jangan pilih mentang-mentang cantik, mentang-mentang ganteng. Makanya kayak saya biasa saya standar saja begitu kan. Apa Tapi kan iya sih? berkualitas, Bang. Apa iya sih Jadi gitu, Bang? carilah gagasan ya, jangan Iya, beli betul. kucing dalam karung, Iya. pelajari dulu sosoknya, profilnya. Jadi jangan asal pilih, ini penting buat 5 tahun nanti. Kalau ternyata salah pilih, salah urus, akhirnya apa? Ya tadi keinginan kita, harapan kita tidak terrealisasi. PR lagi kan begitu. Nah ini penting makanya. Nah ada catatan nggak kira-kira Pak Ketua nih? Nih sebenarnya harus apa sih bagi kita yang belum mengenal sosoknya nanti? Apalagi sekarang masih cuman kenal popularitas saja, belum membeda visi misi begitu. Ini apa harus kita pelajari sebagai pemilih? Nah, sebagai pemilih ya harus pertama yang dilakukan adalah profiling ya. Profiling karena untuk calon bupati atau wali kota itu sedikit bisa dicek rekam jejaknya. Nah, paling mudah itu adalah ngecek rekam jejak digital. Wah, penting ya, zaman sekarang. Cek dia dulu berbuat apa, ke depan dia punya janji untuk melakukan apa gitu. Nah, profiling itu penting. Nah, sehingga dengan profiling itu ketika datang ke TPS nggak bingung. Ketika diiming-imingi juga dia kuat karena ini saya mau milih ini karena visinya sesuai dengan harapan saya gitu kan begitu. Jadi profiling. Iya, profiling harus ditelah benar karena sekarang udah eranya digital ya. Iya, Semua betul. sudah kelihatan rekam jejaknya. Bahkan misalkan ada calon yang pernah korupsi di 5 tahun yang lalu kan kita bisa tahu sebenarnya kan. betul. Ya masa iya sih yang sudah pernah pengalaman korupsi bahkan dipidana terus kita calonkan kembali ya walaupun nggak tahu ada syarat apa enggak begitu kan. Tapi catatan buruk itu penting buat kita bersama.
Kan itu penting tuh ya, nanti dipilih-pilih. Nanti di wilayah mana, Pak Erin? Pilihnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, kamu di negara apa? Agak sulit menelan nih Pak Erin ini kayaknya. Nah, ini Pak Erin. Apa tuh Pak? Saya izin ini kebetulan nih Pak Ketua nanti ya dengan Iya, apa kita jangan akan lupa coba dibayar. keliling. Jangan lupa dibayar. Oh, jangan lupa dibayar, main dibayar aja. Kita kalau Jangan lupa dibayar. iya, tenang ya nanti. Bisa pakai ini apa freeze atau pakai QRIS? Kiris belum ada, belum bisa. Oh, belum ada. Oke. Iya, terus tunai aja gitu. Ya Allah, zaman sekarang udah mesin edisi di mana-mana kok nggak bisa Ya. begitu. Ya itulah sumbang lah Bang kesini. Ya Allah, Mesin- tenang. APBD saya masih tinggi gitu ya. Enggak, itu aja Pak Badul. Gimana? Tinggal panggil Pak Amir aja beres. Iya. Tinggal saya WhatsApp nanti beliau ya kan, Pak Mir, tagihan gitu kan. Pinter kalau ketua nih ya. Bagian kasnya beda lagi gitu. Beda lagi. Di kopi dulu, Pak Iya, Ketua. iya. Ayo kita sebelum kabur gitu. Jangan kabur. Oh iya. Ya. Ya sudah nanti ada Om Dewan lah, itu mah orang gampang lah di sini. Bang Dewan tolong ya. Pok, izin pamit ya. Iya Pak. Nih, saya pengen mantau Iya. juga sama beliau ini keliling Mau kemana? lapangan. Verifikasi faktual. iya. Nanti lihat dulu apakah sudah tervalidasi data pemilih. Iya. Nah, sekalian diajarkan buat mereka supaya milih nanti tanggal berapa? Tanggal 27 November. 27 November. Tahun Tuh, 2020. jangan salah pilih itu serentak nanti Pak ya. Serentak Provinsi, kabupaten, se-Indonesia. kota gitu. Saya boleh ikut Pak. Boleh. Oh, ikut aja perasaan supaya. Siap pamit ya Boy ya. Iya, Makasih iya. banyak loh ini jamuannya. Saya totalin dulu ntar di WA aja lah. Ya Allah. Siap. Ya, pamit Boy. Makasih. Ya. Ayo. Ayo, oke,